سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والتوبة ولها ثلاثة أركان. الأول الإقلاع عن الذنب فلا يصح توبة المكاسي مثلا إلا إذا أقلع عن المعصية. والثاني الندم على فعلها لوجه الله تعالى فلا يصح توبته من لم يندم أو ندم لغير وجه الله كأن ندم لأجل مصيبة حصلت له ila akhirih. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti kajian rutin kita. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang makrunan kita adil semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ucapan Imam Nawawi mengenai taubat. Kata Imam Nawawi di sini dijelaskan bahwa walaha salah satu arkannya, bahwa orang yang ingin menjalankan taubat yang sungguh-sungguh itu mempunyai rukunnya. Ada berapa? Salah satu arkanin, ternyata persyaratan rukun menjalankan taubat itu ada 3 perkara. Kok kita disuruh bertaubat? Jelas di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah menyuruh langsung, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu semuanya. Tidak hanya itu, taubatan nasuha, isi masdar. Kalau bahasa santri, isi masdar itu mengukuhkan dengan sebenar-benarnya taubat. Taubatan nasuha, sebaik-baiknya taubat. Mula-mula orang, jangan setengah-setengah. Nah ini di depan diceritakan, maksudnya setengah-setengah di sini. Sekarang taubat, besok angot lagi, itu bukan taubatan nasuha. Gitu ya. Sekarang taubat seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, itu nak 3 tahun ya teman. Nah itu bukan taubatan nasuha.
Taubatan nasuha itu mayang. Nah ini makanya kata Imam Nawawi ada 3 rukun bagi orang yang ingin benar-benar menjalankan taubat. Yang pertama al-awwalu al-iqla'u 'anil dzanbi. Yang pertama memutuskan, mocor, melepaskan apa? 'Anil dzanbi, dari segala bentuk dosa. Wala yasihu taubatul makasi, maka tidak sah taubat seseorang kalau masih ada orang yang berbuat dosa. Diawali dengan istighfar terlebih dahulu, astagfirullahaladzim, gitu ya. Itu persyaratan taubat. Perbanyak istighfar. Makanya contoh kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh aja Rasul baginda Nabi itu sudah dapat jaminan ampun padahal oleh Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah dapat jaminan ampun oleh Allah itu Rasul. Tapi Rasul meskipun sudah dapat jaminan surga, sudah jaminan ampun dari Allah, tapi istighfar sehari semalam itu tidak kurang daripada 70 kali. Pernah entah ya, orang kampung Jawa istighfar sehari semalam 70. Itu juga 3, itu juga habis sholat. Kalau enggak sholat, jika nak mau istighfar dong ya. Gitu ya. Perbanyak istighfar. Jauh ukuran kita makan, kalau misalkan baca Quran harus dibantu kaca. Istighfar aja lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita udah ada apa, langsung aja. Duduk, yang penting punya wudu, i'tikaf namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini saya banyak dosa, ya Allah, taubat saya ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus saya bertaubat, insya Allah. Ketika orang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbanyak istighfar, diampuni dosa-dosanya. Meskipun dosa-dosa yang lalu sudah lautan, umpamanya sebanyak air yang ada di lautan, tapi pengampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa kita, Pak. Itu. Tapi ulah kio deh, harus jadah di pamudai. Masih muda, kata Ustaz juga bisa taubat. Inilah dosa nabung. Nanti udah tua baru taubat. Dokter panjang umur beda sehat. Gitu ya. Maksudnya apa? Hayataka qabla mautik. Gitu ya. Jangan mentang-mentang. Itu kan yang namanya ajal itu bukan dari segi umur, Pak. Kadang-kadang ada orang tua, kakeknya yang sudah tuanya sakit-sakitan aja, cucunya yang meninggal. Nggak sedikit itu, Pak. Kalau saya kiaskan, itu orang yang tangkal apa itu? Pohon bambu lah ya, bambu awi. Itu tidak setiap orang yang ingin menebang bambu itu yang tua ada, enggak. Ada juga pengen yang muda. Mana? Pengen yang karena itu panas. Yang mudanya itu, ya itu barusnya. Ya itu ya. Nah itu yang muda juga ada yang mau ditebas kan. Gitu ya, itu contohnya, salah satu contohnya. Ada juga saya kiaskan pohon kelapa. Itu pohon kelapa bukan baralatnya aja, Pak, yang kayak jatuh. Kadang-kadang pucuknya juga bisa jatuh. Datang bulan Idul Fitri, orang-orang rame-rame mau ngupat, itu kan ngorok apa ditebas. Gitu ya, itulah perumpamaan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika datang ajal tidak memandang mau yang tua, mau yang muda, mau yang sehat, mau yang sakit. Kalau belum datang ajal mah meskipun sudah sakit-sakitan tua, kata Allah waktunya belum. Gitu ya. Nah ini makanya ditegaskan oleh Nabi, yuk segerakan bertaubat. Karena kalau berbicara tentang ajal, Pak, ada salah satu riwayat Nabi Allah Idris alaihi salam itu pernah berbincang dengan malaikat pencabut nyawa. Siapa? Malaikat Ijroil. Itu Nabi Idris penasaran. Berbicara dengan malaikat Ijroil, wahai Ijroil, apakah memang benar yang namanya dicabut ruh itu sakit? Nanya Nabi Idris, nanya ke malaikat Ijroil. Kata Ijroil, yang nggak tahu lah.
Orang gua aja nggak pernah. Gua kan ditugasinya cuma mencabut nyawa, bukan mencabut nyawa saya sendiri. Hanya penasaran. Coba gini, Israel, coba cabutin nyawa saya nih ya. Nyawa aku kamu cabut. Nah, tapi jangan sampai lama-lama udah dicabut balikin lagi. Mungkin pada Nabi Idris. Tapi kata malaikat Israel, nggak bisa. Kalau tidak ada pesuruh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau. Minta dulu sama Allah. Akhirnya Nabi Idris minta sama Allah. Ya Rob, saya ingin merasakan gimana sih rasanya sakratul maut. Gimana sih rasanya dicabut nyawa. Tapi jangan lama-lama ya Rob. Sudah dicabut, balikin lagi. Akhirnya dijawab oleh Allah. Wahai Israel, cabut nyawa Idris. Cuman jangan lama-lama. Gitu ya, jangan lama-lama. Akhirnya dicabut lah. Akhirnya setelah dicabut dibalikin lagi ke jasadnya Nabi Allah Idris. Ditanyalah Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam oleh malaikat Israel. Wahai Israel, tadi waktu engkau mencabut nyawaku, bagaimana keadaanku? Waduh, Idris, ini ketika aku nyabut nyawamu, ini engkau segini segede Nabi. Tapi ketika aku cabut nyawanya, ini mata mau keluar aja. Ini lidah udah ngelel, saking menahan rasa sakit. Masya Allah, kekerjaan. Gitu ya, ampunan ketika dicabut nyawa. Ketika dibalikin lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah gambaran orang yang ketika dicabut ruh. Makanya dalam satu riwayat, malaikat Israel alaihi salam itu tidak mencabut nyawa dari mulai awal, Pak. Ada pesuruh 70 malaikat Israel suruh kepada 70 malaikat untuk mendorong seseorang yang pas sakaratul maut di tiap-tiap sendi. Pertama kan sendi dari mulai kaki, Pak. Didorong oleh anak buah malaikat Israel sampai sendi mata kaki. Didorong lagi sampai lutut. Didorong lagi sampai sendi-sendi yang lain, puncaknya ada di leher, kelak-kelakan. Nah, inilah tugas terakhir malaikat Israil. Nah, ketika nyawa sudah sampai leher, kelak-kelakan, itulah puncaknya, Pak. Kalau orang yang ingin selamat itu pasti diperlihatkannya tempat yang ingin dia tuju. Kalau orang yang tidak akan selamat diperlihatkanlah tempat yang ia tuju, artinya neraka. Makanya kan yang sakaratul maut itu kadang-kadang ada yang tersenyum, ada yang kekejutan, takut luar biasa, masya Allah. Nah itu yang harus kita pikirkan tuh, gitu ya. Ini nanti saya sakaratul maut itu bakal selamat apa enggak? Gitu ya. Nah inilah yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan dari sekarang. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam doa selamat itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, pergampangkanlah saya ketika sakaratul maut. Oh, kalau lama-lama itu kan masya Allah terasa ketika nyawa sudah ada di leher, kelak-kelakan terakhir. Itu Pak, ibarat nafsu sendiri itu meminum air seluruh dunia diminumkan kepada itu orang sakaratul maut, terasa kurang, saking panas, saking sakitnya. Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimahullah, yang pertama yaitu iqla'u dzunub, melepaskan anil dambi dari berbagai dosa-dosa kita. Para yasihu taubat, tidak sah taubat kita kalau kita masih berbuat perbuatan dosa. Illa idza aqla'a anil maksi, terkecuali ketika kita melepaskan perbuatan dosa. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang pertama, kalau kita masih gemar melakukan perbuatan dosa kepada Allah, kalau kita ingin bertaubat, segera tinggalkan perkara tersebut. Umpamanya kita masih malas banget ingin menjalankan sholat 5 waktu, kalau kita azam bertaubat kepada Allah, dipaksa, dilaksanakan oleh kita, itu ciri orang yang bertaubat, Pak.
Gitu ya. Ada lagi orang yang tadinya malas datang ke tempat majelis ilmu, dia azam bertaubat kepada Allah, ini rajin datang ke majelis ilmu, itu termasuk taubat. Gitu ya. Karena kata Nabi, memang idza mato 'alal mu'min arba'ina sobahan walam yajlisil ulama qasaquhu. Nah, luar daripada kita bab taubat, ketika ada seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, tapi dia meninggalkan apa? Arba'una sobahan, 40 hari 40 malam dia tidak pernah datang ke tempat majlis, maka balasannya kata Nabi qasaquhu, hatinya itu akan bergerak, akan keras hatinya, sehingga air mata mau, sehingga mati hatinya. Kalau hatinya sudah mati, ini perkara-perkara yang dilarang oleh Allah itu akan diterjang. Karena tidak secara langsung ketika orang datang ke majelis ilmu itu bukan mengharapkan apa-apa, Pak. Yang pertama, idkhulul jannah. Dia mengharapkan kemurahan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kan ini amalan-amalan ahli surga, Pak. Gitu ya. Ini kegiatan kita ini, datang ke tempat majelis ini kegiatan yaitu ahli-ahli surga. Gitu ya. Nah, jadi sebaliknya orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu, berarti dia mata qalbu, hatinya mati. Dan ketika hatinya mati, itu gelap mata. Tidak terlaku manggih kesempatan sedikit. Ada barang diambil. Ada dia menghalalkan segala cara. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia kerjakan sehari-hari, selama itu enak menurut dia, tidak peduli tentang agama, nah itulah salah satu konsekuensinya. Tidak sedikit banyak, masya Allah, kriminal, gitu ya, pembegalan, narkoba, itu orang-orang yang dalam hatinya udah mata Allah, mati hatinya, gitu ya. Nah, makanya kullukum min adam. Jadi apa yang disebut dengan perkara yang dosa, orang yang menjual dan orang yang membeli itu sama-sama tempatnya di neraka. Alhamdulillah. Pengedar dan yang memakai narkoba itu sama-sama, Pak. Gitu ya. Makanya uang yang kita tahu itu hasil daripada haram, kalau bisa jangan tersentuh perkara-perkara yang halal. Gitu ya. Kalau kita sudah jelas-jelas tahu itu dari uang hasil haram. Karena kata menurut ilmu fikih itu kalau kita bersedekah dengan uang hasil haram itu sama seperti kita mencuci baju dengan air kencing, bersih enggak bau benwahya. Gitu ya. Nah, inilah. Jadi kembali tadi, fala yasihu taubatuhu al-mukasi masalah. Jadi tidak sah bertaubatnya seseorang kalau dia masih gemar berbuat dosa. Wasani an-nadam, yang kedua yaitu gegetun, menyesali perbuatan dia yang dahulu. Oh, ternyata perbuatan itu yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Liwajhillah, karena liwajhillah, karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihu taubatu malam yandum au nadama li ghairillah. Jadi tidak sah taubatnya seseorang kalau di dalam dirinya masih tidak mempunyai sifat rasa penyesalan atas dosa-dosanya. Ada orang yang berbuat dosa bangga, nah itu belum dikatakan dosa, belum dikatakan taubat, Pak. Meskipun mohon maaf ahli ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi sama dosa digembor-gembor, gitu ya. Mana contohnya? Maaf, misalkan ada orang yang rajin ibadah, sejak sodakohnya rajin, di tiap-tiap orang diomongin, oh dia dulu perasaan rasa mabok minuman keras itu rasanya nggak kayak gini. Zaman sekarang itu mabok-maboknya udah kayak gini-gini, bangga dengan perbuatan dosanya. Itu belum disebut dengan taubat. Meskipun sholatnya rajin, taubatnya rajin, tapi masih tidak mempunyai rasa penyesalan kepada Allah, tidak sah bertaubat. Alhamdulillah.
gitu ya. Nah makanya jangan pandang sebelah mata orang yang berusaha taubat meskipun mohon maaf, gitu ya, masa lalunya kelam, dia masih bertato, tapi dia ajak ingin bertaubat, kita dukung Pak. Ulah disingkir-singkir, gitu ya, ulah disingkir-singkir. Gimana? Ada saudara kita yang memang ingin bertaubat kepada Allah, dia masih bertato, gitu ya, itu jangan dihalang-halang oleh kita Pak. Kalau masih mau sholat ya, di sebelah kita, yang tato di belakang, jangan gitu ya, karena Allah tidak melihat daripada jasad kita, yang Allah lihat daripada hati kita. Percuma jasad kita soleh, pokoknya mah pokoknya pak soleh, tapi hatinya mah licik. Nah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya itu yang licik. Alhamdulillah. Nah, inilah. Jadi yang kedua, an-nadamu, menyesali perbuatan yang ia kerjakan di masa lalu. Pun au nadama li ghairillahi wajhillahi ka'an nadama li ajlil musibah. Adapun tidak sah taubatnya bagi orang yang bertaubat ketika menyesali perbuatan tersebut karena arah-arah bukan karena Allah tapi karena yang lain, karena musibah umpamanya. Karena musibah baru mau taubat, bukan karena Allah, karena musibah. Gitu ya. Itu sebenarnya kata Imam Nawawi kurang sah, kurang pol. Mana contohnya? Yang tadinya ini pengisi rumahnya, majlis taklim jarang, sholatnya belang beton. Habis itu Allah coba kebakaran. Bukan hanya rumahnya satu RW kayak di Manggarai kemarin. Ya Allah, dosa apa ini? Gitu ya. Dosa apa ini? Akhirnya dia rajin sholat tuh. Habis kena musibah lah. Gitu ya. Habis kena musibah dia taubat kepada Allah dan dia laksanakan perintah-perintah Allah. Nah, karena musibah itu kurang pol. Gitu ya. Yang bagus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mungkin Allah murka. Mungkin Allah murka kepada kami karena kami sering lalai atas menjalankan perintahnya, makanya Allah coba gitu, dengan menurunkan musibah ini. Nah makanya di situ ketika orang terkena musibah, dia taubatnya terkena musibah karena musibah tersebut kurang pol rasa. Nah jadi yang betul bagaimana? Liwajhillah, yang betul itu karena arah-arah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang nomor kedua. Mana lagi wasalisu ala asmu ala Allah yaquda ila misliha abadan. Abadan. Yang nomor ketiga yaitu mengazam, janji kepada diri sendiri. Nah kalau sudah azam, ini kaitannya dirinya hamba dengan Allah, itu azam. Ada lagi waktu. Waktu itu janji al-wa'du dainun. Nah, kalau janji itu hutang. Janji biasanya antara manusia dengan manusia yang lain. Itu janji. Nah, makanya Bapak awas ketika berbicara muamalah dengan sesama kita, itu jangan asal janji, Pak. Karena itu janji hutang. Karena hutang itu luar biasa beratnya, Pak. Nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya kalau berjanji itu lebih ke panjang kan ya, gitu ya. Itu berat itu Bang. Nah makanya contoh kecil aja, contoh kecil kita diundang oleh tetangga, oleh ustaz, oleh siapapun itu untuk menghadiri acaranya. Itu jangan langsung, oh ya pasti datang. Awas itu pasti, kalau udah pasti kan harus datang ke sana kan. Makanya selipkan daripada kalimat insya Allah mudah-mudahan sehat bisa hadir. Nah kalau udah kalimat insya Allah itu kan memasrahkan kepada Allah, tidak menjanjikan. Nah kalau ya pasti datang nanti malam. Cuma tunggu sore-sore nggak ketabrak ke motor, nggak bisa hadir. Nah kita kena musibah motor, kita nggak bisa hadir. Nah Allah udah ini janji adalah hutang. Nah, selipkan daripada berbicara muamalah kita dengan kalimat-kalimat insya Allah mudah-mudahan bisa hadir. Gitu ya. Nah inilah. Jadi yang ketiga azam. Nah kalau untuk azam itu janji antara hamba dengan Allah. Dia sudah janji, ya Allah, aku janji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh. Dulu aku memang
zina, suka mabok, dulu aku suka berjudi, bahkan dulu aku suka berzina. Aku janji kepadamu ya Allah akan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Janji kepada Allah. Gitu ya, janji kepada Allah. Nah ini kalau untuk azab, bab fikih itu luas. Salah satunya contoh. Jadi apa namanya yang dikatakan dengan janji kita dikaitkan dengan peribadahan. Kalau ibadah itu sunnah, hal-hal itu sunnah, maka azam kita yang telah kita hasilkan itu menjadi wajib. Contoh, kalau saya lulus, anak saya lulus SMA dan bekerja di tempat yang saya inginkan, umpamanya saya berjanji, saya azam gitu ya, akan melaksanakan puasa 3 hari. Nah, itu wajib. Kan puasa selain daripada Ramadan sunnah. Nah ketika dia hasil maksudnya itu wajib, wajib puasa 3 hari. Gitu ya, itu azam. Nah berbeda ketika mengazami perkara yang baru, itu memang nggak bisa. Contoh, makanan umpamanya, makanan. Kalau misalkan hari ini dagangan laris sampai habis umpamanya, aing janji untuk ngaji ke tempat Ustaz Ahmad. Atau yang wajib iya, ulah dijanji ya, nggak sah Pak. Atau yang lain, sholat subuh berjamaah umpamanya. Kalau hari ini saya hasil maksud, nanti besok akan sholat subuh berjamaah. Atau wajib itu, nggak sah azalnya. Gitu ya, yang sah itu yang harus dilaksanakan itu ketika perkara yang sunnah itu ketika hasil maksud kita berubah, yang tadinya kedudukannya sunnah menjadi wajib, menjadi fardu. Gitu ya. Inilah. Jadi yang nomor ketiga, azam Allah ya'udu ila misliha abadan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Fala yasihu taubatu man lam ya'zam ala adamil audi. Jadi tidak sah taubat seseorang ketika dia tidak mengazami dirinya ala adamil audi, mengosongkan apa yang dia ingin balik lagi ke tempat tersebut, gitu ya. Taubat sambal berarti. Taubat sambal, makan sambal sekarang nih. Makan apa tuh? Ayam yang pedas itu Pak, gitu ya. Level 15 umpamanya. Enak mana dia, tepung nasi habis. Akhirnya langsung serta kamar mandi. Waduh, ada di kamar mandi aja. Emang taubat Allah, makan ayam-ayamnya nanti pedas luar biasa. Kenapa besoknya kangen? Udah sehat kan kangen lagi, mau makan itu lagi. Nah itu bukan disebut taubat, gitu ya. Bukan disebut azam, gitu ya. Itu mah hanya main-main. Wahada illam tata'allaq fil musibah bil adamihi. Dan lagi dengan jangan cuma taubat karena arah-arah anak Adam, karena arah-arah ada manusia, gitu ya. Bertaubat gara-gara malu dengan apa namanya, bukan malu. Jadi karena arah-arah manusia, karena dorongan manusia, bukan karena dirinya sendiri, gitu ya. Apalagi sampai dengan bayaran, gitu ya. Lu taubat aja nih, gua kasih nih 500 juta misalnya. Itu rada kurang enak, Pak. Gitu ya. Jadi memulai taubat memulai daripada diri sendiri, gitu ya. La ijmalan, jadi tidak diperhitungkan untuk jumlah semuanya. Bahkan dipertegas oleh Imam Ghazali radhiyallahu an, wa jumlatul amri, perkara, jumlah perkara, innaka idza faraqta qalbaka minadz-dzunubi kulliha. Jadi ketika kita meleburkan hati kita daripada berbagai dosa, bi antutinahu ala Allah ta'ala ila danbin abada. Jadi tidak mengazam untuk tidak balik terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan memperbanyak istighfar. Istighfar, berikuti perintah Nabi yang sekurang-kurangnya Nabi itu kan istighfar bertambah 70 kali. Masya Allah, 70 kali.
Kalau bisa istighfar ya lah terpanjang, istighfar yang pendek aja, astagfirullahaladzim, astagfiru, jangan astagfiro. Itu kan astagfiru kalimat fi'il mudhari. Jadi domirnya domir anak. Huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak, yang itu tuh. Astagfiru, nastagfiru, astagfiru. Saya memohon tolong, saya memohon ampunan, saya mohon ampunan kepada Allah. Itu astagfirullah. Kalimat yang mana? Yang astagfiru. Kalau astagfiru itu fi'il madhi, domirnya huwa. Jadi tidak sosok dengan kalimat, makanya sosok belah. Gitu ya. Kalau misalkan ada kalimat yang kita ragu, tanyain ke ustaz. Ustaznya insya Allah tahu sama kalimat. Kalau ada ustaz yang karena kalimatnya homen, ustaz ada apa? Ustazah, gitu ya. Karena kalimat, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Antara istighfar yang sesudah sholat 5 waktu, astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibatin alayya wali masyayikhi wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sempurna istighfar. Ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Itu istighfar panjang, gitu ya. Nah makanya ketika kita melakukan istighfar, nah sedikit-sedikit hati kita luluh, dosa-dosa kita diampuni. Nah, keuntungannya di alam dunia ketika orang yang gemar memperbanyak istighfar, dosa-dosanya pun akan hilang. Dan kalau dosa sudah hilang, insya Allah segala kebaikan milik rezeki kita menunggu pada depan. Gitu ya. Karena keran milik rezeki kita itu, jalan menuju milik rezeki kita itu tertutup kata Nabi oleh dosa-dosa kita. Tertutup, aturan banyak ngocor ke kita semua nih, tapi entah kenapa celek karena kerannya rusak, mampet. Sama siapa? Sama dosa-dosa kita sendiri, gitu ya. Nah orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah, dan rezeki kita juga akan dijembatkan, gitu ya. Belajar sholat taubat di tengah malam sesudah sholat tahajud, gitu ya. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat aja. Habis sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, gitu ya. Yang tadi modelan kita mah baca Quran, kan gigi, kondisi kita lah, gigi sama suara, kadang-kadang lidah sama mata kita udah nggak mendukung kalau baca Quran. Memang baca Quran itu Pak al-muta'abbad bitilawati, satu huruf yang ada di Al-Quran kita baca, gitu ya, itu udah jadi pahala. Al-muta'abbad ibadah luar biasa. Tapi karena kondisi kita, gitu ya, harus banyak yang buka Al-Quran, harus ambil wudhu dulu, gitu ya. Kadang-kadang ketika baca ini gak jelas kalau nggak dibantu dengan kaca, gitu ya. Al-Muta'abbad itu relatif. Membacanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran. Makanya ulama-ulama terdahulu itu gagah, Pak. Hebat. Kenapa setiap tawassul, setiap ziarah kubur itu menanamkan di ujungnya itu surat Al-Fatihah? Gagah. Padahal bisa seperti ini Pak, khususon ila ruhi anu binti anu al-Baqarah, itu bisa. Baca Al-Baqarah silakan. Tapi karena ulama terdahulu bijaksana dan luar biasa mengerti akan kondisi kita, syai'ulillahi walahu al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu dikumpulkan semua dalam kalimat bismillah. Nah, sedangkan bismillah itu kunci daripada satu Al-Quran. Jadi ketika orang yang membaca Al-Fatihah itu sama dengan membaca satu Al-Quran. Itu hebatnya. Itu ya, membaca Al-Fatihah. Syai'ulillahi walahu Al-Fatihah. Makanya di dalam kubur itu, ahli kubur yang ketika kita mengirimkan
kepada ahli kubur, baik itu ke ibu kita, ke orang tua kita, ke dikhususkan kepada orang lain, itu ahli kubur langsung nyampe ke sama Pak. Bahkan ketika dikirimkan doa, dikirimkan surat, dikirimkan apapun sedekah kepada ahli kubur, itu ahli kubur menyaksikan langsung. Yang tadinya ini ahli kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi terang benderang. Yang tadinya gelap mudlimatun, masya Allah, gelap luar biasa menjadi terang, nawwara menjadi terang. Akhirnya ini ahli kubur bertanya, ini amalan siapa yang bisa menerangi tempat ini? Hanya diperlihatkan, oh ternyata anak aku ini, ternyata anak saya ini yang mengirimkan Fatihah kepada saya, yang mengirimkan sedekah. Hal itu namanya. Nah makanya untuk hal itu Pak, jangan melarang-larang, karena itu manfaatnya sangat luar biasa untuk ahli kubur. Itu ahli kubur ketika yang kita haulkan berdoa kepada Allah, yang kita sedekahkan itu, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah. Jadi kata ahli kubur di situ dikatakan, ya Allah, terangilah orang-orang yang menerangi kuburan kami. Ya Allah, nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah, dan berilah kesenangan, berilah kesenangan kepada mereka semua jannah, surga, sebagaimana kama basyarna biha, sebagaimana mereka bisa menyenangkan hati kita waktu di alam kubur. Itu doanya si mayit, doanya di ahli kubur. Nah tapi kalau sebaliknya, ketika ahli-ahli warisnya tidak ada yang ingat, ini ahli kubur pun mendengar, melihat dan menyaksikan dan berdoa lagi, ya Allah, kira-kira apa sih? Rasain yang ada di alam kubur ini, bagaimana gelapnya sendirian di alam kubur, nggak ada yang nemenin siapa-siapa. Gitu ya. Nah inilah, jadi doa si jenazah kepada ahli kubur itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, dan diteruskan kata Imam Ghazali, watandamu ala ma madha wa taqdal fawaida bima taqdiru alaih wa tardal khusuma bima amkasahu bi ada'i wastihlali. Nah, praktek taubat yang seterusnya kata Imam Ghazali, watandam, jadi menyesali ala ma madha, perkara yang dia laksanakan, watak dan melaksanakan, bahwa kita bima takdiru, melaksanakan kewajiban dia yang terdahulu. Contoh, ada orang yang dulu memang luar biasanya Pak, nggak kenal sama, jangankan musola, tihang musola, katanya apa mana namanya berah, gitu ya, tihang musola aja nggak tahu. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek kata Imam Ghazali itu bahwa kita watak mengkodok sholat-sholatnya, gitu ya. Itu juga kayak gitu Pak. Jadi ada yang mengatakan kan ya, ahli fikih itu, ulama fikih itu, lebih bagus kita mengkodok sholat kita yang ditinggal dahulu daripada sholat sunnah. Ada yang katakan seperti itu Pak. Tapi ada juga cukup dengan taubat kita kepada Allah ke depan, jangan sampai meninggalkan kepada Allah, itu sudah cukup. Manapun juga baik, gitu ya. Manggil manapun itu baik, gitu ya. Mau kita mengkodok sholat kita, makanya ada kemurahan ketika kita masih hidup bertobat kepada Allah, mana itu mengkodok seluruh sholat kita. Ada lagi yang ketika yang dinamakan ketika kita sudah meninggal, fidyah namanya. Fidyah itu Pak, kemurahan, tarafus syarah, mudah-mudahan diberikan keringanan itu untuk si mayit. Fidyah itu kan mengikuti syariat. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, gitu ya. Nah ini yang berbeda hanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu Pak berbicara fidyah itu wajib dengan beras, gitu ya, wajib beras. Segimana satu mucung diulek 3 liter mucung Pak,
satu kali fitrah itu bagi orang yang meninggalkan sholat satu waktu gitu ya. Nah ada lagi Imam Maliki. Nah Imam Maliki ini bersedekah dengan emas gitu ya, bersedekah dengan emas. Nah boleh meminjam emas kita kepada seseorang yang punya emas. Nah dikelilingkan malatuka hadhil qimah amma fi dhimmati fulan bin fulan min sholatin maktubah di jami'i umurihi bi qadri hadhil qimah. Nah nanti kata yang disedekah mobil tuh bahwa buka hadal mal dikembalikan lagi. Nah itu insya Allah bisa mengurangi, kata ulama, mudah-mudahan ini ahli kubur bisa diringankan dosa-dosa. Berat. Makanya Pak di dalam kitab Fathul Mu'in dosa-dosa orang yang meninggalkan sholat itu udah jangan dipindahin, udah jangan dipedulikan. Itu mau dosa dia sendiri, ambil dia sendiri. Tapi kan kata ulama fikih jangan kasihan. Gitu ya. Takut memang ini orang berdosa, mudah-mudahan kita ada jalan untuk memberikan keringanan. Gitu ya, jalan keringanan. Makanya di situ kan merembetnya surahan ulama tentang tahlil, tentang 1 sampai 7-nya, tentang sampai malaman tiap minggu, sesudah minggu sampai 40 hari, sesudah 40 hari nyampe 100 hari, sesudah 100 hari sampai haulnya. Itu kewenangan ulama, jangan kita tinggalkan. Karena memang ahli kubur itu dari mulai malam pertama sampai malam ke-7 tidak langsung tidak langsung ke tempat makbaruhnya, Pak. Tetapi mengelilingi rumah yang dia tempatkan untuk anak mantu cucunya di situ. Melihat apa yang dia kerjakan. Harta yang saya tinggalkan itu dipakai sedekah untuk saya, apa tidak? Nah, ketika menjalankan sedekah, umpamanya itu tahlil. Kan di tempat tahlil itu Pak, dibacakannya Fatihah, dibacakannya surat Al-Ikhlas, Falaq bin Nas dan lain sebagainya. Bahkan puji 100 itu nyampe tahlil gitu ya. Dan juga ketika ada dilaksanakan hal-hal tersebut, itu ahli kubur Pak balik ke makbarahnya dengan perasaan senang luar biasa. Bahkan tadi doanya wabasyirhum bil jannah, ya Allah jembarkanlah rezekinya, panjangkan umur ahli-ahliku yang mengirimkan doa kepadaku, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya. Itu kata ahli. Makanya itulah yang terakhir tadi watandamu ala mamada. Jadi melaksanakan hal-hal yang dulu kita tinggalkan untuk menuju taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah ya. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.